Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menentukan atau memastikan waktu terjadinya ijtima. Nah, langkah yang pertama sebelum nanti masuk ke perhitungan, jadi jenengan harus tahu dulu di situ FIB, fraction illumination bulan, ya. Kemudian ELM sama ALB. Jadi data dari FIB, ELM, ALB ini harus ketemu dulu. Nah, yang pertama dan yang paling penting di situ harus tahu dulu FIB-nya. FIB di situ fraction illumination bulan. Nah, bisa diketahui FIB, ELM, ALB dari mana? Dari data epimeris. Ya. Nanti akan saya jelaskan di situ. Nah, yang pertama FIB, ya. FIB ketika saat terjadinya ijtima, nah itu tanggal berapa pas dikonversikan. Kalau sudah ketemu, oh ternyata konversi awal Syawal 1440 Hijriah, ya kan, atau 29 Ramadan 1440 Hijriah itu bertepatan dengan tanggal 3 Juni 2019. Nah, otomatis harus dilihat atau dicari ya di data epimeris tanggal 3 Juni 2019 nilai FIB-nya. Jadi harus dicari FIB yang paling kecil di tanggal tersebut. Nah, kalau sudah ketemu, nah baru nanti ELM, ALB itu ngikut sesuai jam FIB terkecilnya. Nah, itu seperti itu ya. Kalau sudah ketemu data-datanya, baru nanti bisa menghitung SM, sabak matahari. Kemudian ketemu SM, nyari SB, sabak bulannya dicari juga. Kalau sudah ketemu berarti lanjut ke nyari MB. Di situ jarak matahari dan bulan. Nah, sudah ketemu MB, nyari SBM, sabak bulan matahari. Nah, baru nanti nyari titik ijtima. Titik ijtima sudah ketemu, nah baru bisa ketemu ijtima yang sesungguhnya. Nah, itu sudah ada rumus-rumusnya di situ, jadi jangan bisa lihat. Nah, untuk lebih jelasnya memang saya kasih di perhitungannya. Tapi sebelum masuk ke perhitungan, tadi langkah awal yaitu nyari FIB terkecil. Seperti apa FIB terkecil itu? Nah, ini saya kasih tahu terlebih dahulu. Ini data epimeris. Jadi setelah jenengan klik data epimeris, kita cari tanggal 3 Juni 2019. Nah, dilihat ada data matahari kolom atas, yang bawah ke data bulan. Nah, sedangkan FIB, B itu adalah data bulan. Jangan lihat di situ, ya, dicari kolom yang paling kanan di data bulan. Ada tulisannya di situ fraction illumination B, berarti punyanya bulan. Nah, FIB yang paling kecil, tadi disuruh nyari data FIB terkecil di tanggal tersebut. Kita lihat angka yang paling kecil itu berapa di antara angka-angka yang lain. Dari data fraction illumination bulan ini dari atas sampai bawah, ya, dari jam 0 sampai jam dari jam 0 sampai 23 di situ dilihat, ya. Nah, angka yang paling kecil di situ ada 0.0069, ya, ada 269 sama-sama 69-nya. Nah, kalau sudah ketemu angka yang paling kecil, ini dilihat angka tersebut terjadi di pukul berapa. Oke, kita lihat ya. 009. Oke, terjadi di pukul 10. Nah, terjadi di pukul 10 dan 11. Kalau sudah ketemu di situ FIB terkecilnya, nah tadi disuruh nyari ALB sama ELM di pukul 10 juga sesuai dengan jam FIB terkecil. Nah, dilihat di situ, mana sih yang ALB? ALB di situ adalah apparent longitude B bulan. Berarti pukul 10 di situ angkanya nilainya 72 derajat 31 menit 41 detik. Nah, itu bisa dilihat di situ. Kemudian pukul 11-nya 73 derajat 05 menit
kemudian 55 detik. Itu untuk data ALB. Nah, kemudian nyari data ELM. ELM adalah ekliptik, L itu longitude, M punyanya matahari di pukul 10 sama pukul 11 juga. Nah, di situ dengan lihat datanya 72 derajat 34 menit 13 detik. Kemudian yang pukul 11 72 derajat 36 menit 37 detik. Nah, ini cara nyari pertama tadi FIB, kemudian nyari ALB sesuai jam FIB terkecil, kemudian yang ketiga data ELM pada jam FIB terkecil. Nah, itu seperti itu nggih. Untuk nyari datanya. Oke. Santai saja. Ini cuman saya kasih tahu cara nyari data di Ephemeris. Untuk soal ataupun apa nanti ya, keterangan data dan lain sebagainya seterusnya itu pasti sudah saya kasih ya, sudah tertulis di situ, tinggal jenengan mengerjakan. Ini cuman sekedar saya ngasih informasi jenengan kalau nyari data ALB kemudian ELM FIB terkecil itu dari sini ya, gitu ya. Oke, lanjut ke perhitungan. Setelah ketemu datanya kita langsung ke perhitungannya. Masuk ke perhitungan. Ini perhitungannya mencari ijtima awal Syawal 1440 Hijriah atau 29 Ramadan 1440 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 3 Juni 2019. Tadi sudah saya kasih tahu. Yang pertama, untuk memperkirakan terjadinya ijtima itu harus tahu terlebih dahulu jam FIB terkecil. Itu di pukul berapa. Kalau sudah, nanti baru bisa dilihat data-data yang akan digunakan untuk mencari ijtima kan. Nah, karena FIB terkecil tanggal 3 Juni itu ketemunya di pukul 10, otomatis data ELM, data ALB juga dilihat sesuai dengan jam FIB terkecil tersebut. Gitu ya. Nah, kalau sudah ditulis datanya, yang pertama di situ dicari sabak matahari. Nah, sabak matahari rumusnya ELM pukul 10 dikurangi ELM pukul 11 gitu nggih. Nah, itu sudah rumus. Nah, kemudian dipecah di kalkulator hasilnya. Nah, ini saya tulis nilai mutlak karena nggih, setiap jawaban di pengurangan ini sabak matahari, nah, itu pasti nilainya negatif. Kita nggak pakai data negatif ya. Jadi nilai mutlak berarti jawaban negatif dianggap positif. Ketika jenengan nanti cek ngitung di kalkulatornya jawabannya kok negatif, jangan sampai jenengan tulis di sini negatif. Min 0 derajat 2 menit 24 detik misalnya. Jangan, nggih. Jadi negatifnya harus dibuang karena di sini nilai mutlak atau sudah rumus jawaban negatif dianggap positif. Oke. Tahun sebelumnya di semester-semester sebelumnya itu ini sudah saya jelaskan berulang kali, nggih. Jadi kalau nilai mutlak jangan sampai dikasih negatif. Itu masih aja kakak-kakak tingkatnya dengan itu masih dikasih negatif. Ini biasanya mereka itu nggak tahu ini, kurang memperhatikan atau saya tuh kurang tegas mungkin ya. Nah, gitu nggih. Sudah saya kasih tulisan nilai mutlak. Jawaban negatif dianggap positif. Diingat-ingat terus. Sudah ketemu SM, itu cara nyari SM. Kemudian nyari sabak bulan. Sabak bulan rumusnya ALB pukul 10 dikurangi ALB pukul 11. Nilai mutlak lagi, berarti jawabannya pasti negatif, ya kan? Dikasih nilai mutlak yang jenengan catat di situ yang positif, negatifnya dibuang atau tanda negatifnya dihilangkan. Kalau sudah ketemu SM, SB, langkah selanjutnya nyari jarak matahari dan bulan. Nah, rumusnya di sini perlu dilihat ya. Nah, kalau tadi jam 10, jam 11 untuk jarak matahari dan bulan di sini sama-sama di jam FIB terkecil, tapi data matahari dikurangi data bulan. Data mataharinya dimasukkan pukul 10, kemudian data bulannya dimasukkan juga pukul 10. Nah, kalau sudah dikurangi, hasilnya nanti berapa? Oke, MB sudah ketemu, ya kan? Kemudian nyari sabak bulan muadal.
SBM rumusnya di situ hasil dari SB dikurangi hasil dari SM. Ya, ini sudah rumusnya. Tadi SB-nya ketemu 0 derajat 34 menit 14 detik dikurangi SM-nya ketemu 0 derajat 2 menit 24 detik dikurangi. Nah, ini ketemu hasilnya. Kalau sudah sabak bulan muadalnya ketemu, di situ langsung dicari titik ijtima. Titik ijtima rumusnya hasil dari MB dibagi SBM. Tadi MB-nya ketemu sekian, dibagi hasil dari SBM. Nah, nanti pencet sama dengan, Bu, di kalkulator saya nggak langsung bentuknya derajat-derajat seperti ini, gitu. Misalkan 0 titik sekian-sekian, nggak masalah, nggih. Langsung pencet mode derajatnya saja, nanti akan keluar seperti ini modelnya, nggih. Nggak cuman 0 titik-titik sekian-sekian itu nggak. Nah, kalau sudah ketemu titik ijtima, kita baru bisa nyari ijtimanya. Ijtima di situ rumusnya waktu FIB terkecil ditambah hasil TI ditambah di situ, karena saya pakainya WIB ya, otomatis 7 jam ya. Kan ini kan dicari dari GMT ke WIB. Selisihnya kan kalau dari GMT ke WIB itu kan 7 jam ya. Ini saya pakai yang WIB. Nah, tadi waktu FIB terkecil ketemu di pukul berapa? Nah, pukul 10. Diingat-ingat nggih, waktu FIB terkecil. Itu besok di soal sudah saya kasih ketika ujian. Nggih, sudah saya kasih, jadi harus jenengan perhatikan betul. Kalau di sini waktu FIB terkecil itu yang mana yang harus dimasukkan. Nah, itu harus jenengan pahami. FIB terkecil tadi pukul 10. Kemudian ditambah hasil dari TI. Kemudian ditambah di situ nggih, untuk wilayah WIB 7 jam. Nah, kemudian jenengan jumlahkan. Ketemu di situ ijtimanya jam 17 lebih 4 menit 46.64 detik. Nah, sehingga kesimpulannya ijtima awal Syawal 1440 Hijriah terjadi tanggal 3 Juni 2019 pukul berapa? 17 4 menit 46.64 detik. Oke. Nah, kalau misalkan saya kasih soal, kemudian munculnya di sini jam FIB terkecil ditambah hasil dari TI, kemudian ditambahkan di situ selisih waktu WIB, ya kan? Nah, di sini hasilnya itu lebih dari 24 jam. Satu hari satu malam itu kan ada 24 jam. Nah, kalau 17 itu kan berarti belum ada 24 jam. Nanti jawabannya ada, Bu, yang misalkan lebih dari 24 jam. Iya, ada. Jadi nanti misalkan hasilnya di sini setelah dijumlahkan itu ketemu 26 jam. 26 jam berapa menit berapa detik. Nah, kalau seperti itu gimana? Jadi kalau jawabannya ketemunya seperti itu, nanti jenengan kurangi 24 jam. Oke. Nah, 24 jam itu rumus, karena satu hari satu malam itu 24 jam, dikurangi 24 jam. Misalkan jawaban ijtima itu melebihi 24 jam. Misalkan tadi kan saya bilang 26. Jadi ketemu jam 26. Berapa menit berapa detik. Nah, 26 itu kan nggak ada, itu jam berapa itu kalau di kita kan, karena memang jam itu adanya 24 jam kan, kalau di Indonesia kan pakainya 24 jam. Nah, otomatis harus jenengan kurangi. Jadi tadi 26 jam berapa menit berapa detik dikurangi 24. Nah, itu seperti itu. Nanti akan ketemu jamnya. Oke, gitu nggih.